pagi Pak, semoga sehat selalu. Monggo silahkan Pak Sulis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Widodo, teman-teman Pak Telki semua, Bu Yeni dan jajarannya. Tadi Mas Adit, monggo materinya bisa ditampilkan. Jadi izin menyampaikan paparan Pak Hon yang kelihatannya ini juga menjadi penting buat semua. Lanjut, bahwa kita mengetahui bahwa sejarah MTKI yang bermetamorfosis menjadi K3 ini perjalanannya cukup panjang. Di tahun 2010 kita ada Permenkes 161, kemudian tahun berikutnya berubah menjadi 396. Kalau yang di pertama itu MTKP belum ada, di 2012 itu mengamankan MTKP ada. Nah kemudian yang terakhir 2013 itu Permenkes 46 tahun 2013 itu barulah kami juga bergabung pada saat yang sama pertengahan Maret itu. Bersamaan tahun 2014 itu muncul Undang-Undang 36 dan 38 dan juga tentang karena di amanah itu undang-undang 2 tahun sudah terbitnya undang-undang ini. Namun sampai dengan 2016 belum ada terbentuk, maka perpanjangan, dan selanjutnya ada Perpres tentang KTKI yang melahirkan adanya sekretariat KTKI dengan Permenkes 29 dan selanjutnya. Lanjut. Nah sebenarnya Pak Trihono dan kawan-kawan di MTKI sudah menyiapkan laporan di tahun 2015 itu, berharap bahwa keberadaan MTKI dengan adanya KTKI sudah akan berakhir, sehingga di situ di laporannya bunyinya sesaat banyak manfaat. Nah kemudian di bagian 2015-nya juga itu warnanya hijau, kuning, merah, itu artinya kayak lampu lalu lintas bahwa KTKI sudah mau hadir, tapi ternyata belum juga. Lanjut. Nah di tahun berikutnya kita berharap bahwa KTKI lahir, maka itu lambangnya kenapa pohon pisang, karena pohon pisang itu sekali berarti lalu mati. Jadi artinya kalau sudah pisangnya ditebang, buahnya diambil, maka pohonnya juga ditebang juga. Namun ternyata belum juga. Lanjut. KTKI-nya belum juga terbentuk. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, akhirnya dibuat laporan, langsung berharap bahwa dari 2010 dirangkum semua sampai 2018 Shinkansen itu. Jadi karena sudah banyak percepatan yang kita lakukan, sehingga tapi ternyata sampai 2018 belum juga, sampai 2019 dan 2020 ini. Nggak tahu nanti Pak Hon mau berpikir gambarnya apa lagi gitu. Nah dari metamorfose organisasi MTKI ini, teman-teman Pak Telki bisa lihat bahwa di 2010 dari 2014 itu banyak perubahan nomenklatur. Kalau di 2010 itu tidak ada wakil ketua, di 2014 sampai 18 ada wakil ketua MTKI, yaitu ex officio ketua Puskat itu waktu itu. Tapi selanjutnya yang ke sini MTKI diperpanjang, tidak ada lagi wakil ketuanya dan tidak ada sekretarisnya lagi. Nah divisinya berubah, yang dulu standar profesi, evaluasi dan divisi profesi jadi registrasi, uji kompetensi dan bina profesi. Dan sampai dengan 2018 itu masih ada MTKP provinsi. Nah ini mungkin sampai hari ini MTKI masih ada sampai menunggu terbentuknya KTKI
Lanjut. Nah, perkembangan organisasi profesi yang bergabung. Perkembangan organisasi profesi yang bergabung itu awalnya di 2014 itu 22 organisasi profesi. Nah, sekarang bertambah menjadi 5 organisasi yang baru, menjadi jumlahnya 27. Nah, jumlah ini banyak juga yang baru yang sedang dalam pembahasannya, itu tradisional Chinese medicine yang jadi PPTI. Kemudian ada juga perhimpunan biologi medik sedang berproses, dan juga administrasi rumah sakit sedang mempersiapkan, dan ada juga yang baru osteosit ini yang diminta bergabung ke fisioterapi. Nah, untuk proses registrasi tadi sudah banyak dijelaskan kepada teman-teman sekalian oleh Bu Os tadi, bahwa di 2011 sampai 2015 itu masih manual. Kemudian 16 sampai 18 itu versi 1. Dan juga ada juga yang namanya one day service onsite untuk mempercepat. Tapi semuanya itu masih punya potensi masalah. Misalnya yang manual itu masih ada masalah dengan bahan STR karena terlalu lama dan sebagainya. Dan di versi 1 juga itu masih tetap ada. Nah, di one day service onsite juga itu beberapa teman-teman OP melakukan tambahan penarikan biaya, itu problem juga. Nah, diharapkan nanti dengan versi 2 ke depan, walaupun nanti langsung cepat tadi dikatakan oleh bos langsung diterima, tetapi muncul baru lagi teman-teman yang gaptek itu, jadi ada komersial tenaga biru jasa yang bisa membantu dan sebagainya. Ujung-ujungnya rupiah juga. Nah, ini memang yang harus menjadi pemikiran Pak Wid untuk menghidupkan organisasi profesi dalam mengawal anggotanya bagaimana untuk mendapatkan STR secara elektronik. Lanjut. Nah, ini diagram kumulatif pendapatan STR dari mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang, itu kelihatan bahwa makin tiap tahun makin bertambah, dan kecepatan itu di tahun 2019 sangat luar biasa, dan kita sudah menembus angka 2.300.000 sekian lebih gitu. Ini menggambarkan bahwa tadi yang disampaikan Bu Os, bahwa kita selalu membenahi sehingga menjadi kemudahan buat teman-teman semua. Lanjut. Mas. Nah, ini data penerbitan yang tadi dulu. Nah, STR ini sesuai profesi. Di situ lihat bahwa teman-teman PTLQ itu berada di nomor berapa itu, teknik. Nah, jadi memang jumlah yang cukup banyak ini memang kelihatan bahwa masih ditempati oleh teman-teman perawat bidan. Baru berikutnya PTLQ di situ. Saya ingin sampaikan pada Pak Wid dan Pak Atna bahwa ini adalah 86.010 itu adalah kumulatif dari mulai terbit 2012 sampai dengan 2020. Tentunya teman-teman yang di 2012 itu kalau kita hitung-hitungan berarti yang 2017 mereka harusnya sudah meregistrasi lagi kan. Nah, kalau dari separuh saja 50.000 itu yang registrasi berarti kan sudah 75.000 atau 80.000-an. Saya yakin mungkin Pak Wid dan teman-teman punya angka persisnya bahwa berapa teman-teman yang belum memperpanjang. Dan perlu diketahui bukan ada selisih beda antara MTKI dengan OP, tetapi di MTKI sampai sekarang walaupun versi 2 sudah melalui online,
tapi urutan nomornya masih tetap mengikuti yang dibuat MDKI sejak 2012 dulu, sehingga angka 86.000 dengan angka 55.000 kalau diambil separuhnya saja itu yang re-registrasi. Nah tentu ini bisa menjadi mirroring angka sebenarnya berapa sih anggota yang belum punya STR. Lanjut Mas Kami atau Mas Adit. Nah, yang tadi dulu provinsi. Nah, jadi kalau melihat gambaran nanti saya akan uraikan di slide saya yang berikutnya nanti Pak Fit, bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ini yang pasukannya banyak. Kenapa kalah gitu ya? Karena masih ada di sana teman-teman yang punya STR dari P2T Jawa Timur. Mudah-mudahan di Patelki nggak terlalu banyak lagi, sehingga teman-teman Jawa Timur kalau mau bekerja di mana-mana dia nggak bisa karena punya STR-nya P2T. Tetapi lambat tahun kemarin dengan teman-teman Provinsi Jawa Timur mungkin nanti tolong ditegaskan kepada P2T-nya. Kalau masih mau tetap status quo ya monggo, tetapi yang penting tidak membingungkan anggotanya. Lanjut. Nah tadi yang disampaikan Pak Trihono tadi bahwa dengan kecanggihan ini juga biasanya kalau teman-teman yang mau berbuat kenakalan itu biasanya dia one step ahead, lebih canggih daripada kita gitu. Dengan STR online yang sekarang sudah tidak menggunakan tanda tangan basah tetapi menggunakan barcode. Nah kalau barcode-nya diklik itu maka akan muncul data yang sama dengan yang ada di situ. Misalnya Bu Neneng Erlina, begitu barcode-nya diklik datanya akan persis sama. Tapi yang tadi disampaikan Pak Trihono bahwa rawan pemalsuan itu coba dilihat berikutnya, slide berikutnya. Nah ini dia meletakkan barcode di situ, dua lagi barcode-nya di bawah sama di atas. Oh ya itu masih tanda tangan Pak Muji, tapi ini yang pada satu barcode-nya di situ. Tapi coba diklik memakai handphone, ternyata itu barcode-nya keluarnya bukan STR tapi ini dari Jerman. Nah ini saya ingatkan teman-teman, meskipun sudah canggih, tapi pada saat menerima STR, mohon segera diklik di barcode-nya, dicek datanya sama atau tidak. Kalau toh ada kekeliruan, disampaikan ke KTKI sehingga dilakukan perbaikan. Lanjut. Ya, lanjut Mbak Mas Adit. Nah, untuk P2KB di beberapa ini besaran paket makin tahun makin bertambah, yaitu di 2014-17 itu paketnya 25, kemudian di 2018 yang paket yang sedikit ditingkatkan, yang dulunya 34 paket jadi 28 paket, tetapi besaran yang 200 jutanya dikecilkan jadi antara. Nah ini jumlah OP juga bertambah, di 2019 juga jumlah OP juga bertambah. Nah ini kalau dulu penyelenggaranya OP, kemudian di 2019 mungkin karena harusnya anggaran ini ke OP, tetapi mungkin karena asumsinya sebentar lagi juga perubahan di KTKI, maka penyelenggaranya itu adalah set KTKI. Lanjut. Nah tantangannya bagaimana dengan menggunakan model daring seperti sekarang ini? Ini yang menjadi tantangan. Nah di dalam evaluasi kemampuan sama juga di 2016 dengan uji coba, kemudian 2017 pelaksanaannya, dan kemudian secara online juga kita menerapkannya dan ternyata itu sudah mampu. Nah tantangannya bagaimana mengembangkan EK online seperti itu Bro. Jadi kalau bisa hari ini saya EK dapat hasil langsung, kalau nggak lulus langsung situ muncul, tidak lulus dan sebagainya. Lanjut.
Halo Pak. Terima kasih. Nah, untuk filenya. Nah, sistem informasi terpadu nakes. Jadi MTKI atau saya mengembangkan aplikasi versi 2. OP punya aplikasi ini. Nah, nantinya kita berharap mempunyai sistem informasi tenaga kesehatan yang secara nasional. Jadi masing-masing aplikasi dikembangkan, dan karena nanti kita tahu bahwa ada berbagai aplikasi, maka 3 aplikasi tersebut kita harapkan akan diintegrasikan sehingga bisa dilakukan verifikasi secara online, updating data juga secara oleh yang bersangkutan, maka kita akan mempunyai sistem informasi yang terbarukan. Jadi Pak Wid, saya ingin menegaskan supaya tidak ada masalah ke depan. Teman-teman Pak Telki sebaiknya mulai mengecek data pribadinya, kesesuaian antara elektronik KTP, kemudian ijazah yang bersangkutan, dan kalau nanti sudah lulus hukum juga data di serkomnya juga harus disesuaikan. Karena kalau nanti ke depan beda nama satu huruf pakai gelar dengan tidak gelar, mesinnya itu tidak pintar gitu. Jadi dia bilang data tidak dikenal gitu. Nah, ini mohon, terutama yang agak repot dengan elektronik KTP, karena untuk versi 2 itu nicknya itu menjadi unique number untuk passwordnya masuk, sehingga kalau belum betul, walaupun ini diperbaiki KTP-nya secara elektronik dukcapil setempat, karena itu menjadi penting, karena nanti kalau itu menjadi tiap waktu Anda membutuhkan keterangan-keterangan. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tentang sistem informasi lainnya. Jadi nanti ada sistem tenaga kesehatan Indonesia. Ini gagasan Pak Hon namanya SITI. Jadi ini aplikasi online tuh yang dari 3 sistem informasi tadi digabungkan, dan kita berharap ada SITKP di provinsi. Jadi update data itu secara berkala oleh nakes yang bersangkutan, sehingga data yang ada di SITKI adalah data yang terbarukan selalu. Lanjut. Nah, kita tahu Pak Telki tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga harus bekerja sebagai satu tim. Apalagi Pak Telki berada di salah satu posisi di konsil yang bergabung dengan profesi yang lain. Nah, saya berharap jiwa korsa yel-yel Pak Telki tadi itu juga meresap tidak hanya di anggota Pak Telki saja, tapi juga meresapi mitra kerja Pak Telki, karena bagaimanapun juga tidak mungkin seorang medical doctor bisa menegakkan ini kalau tidak punya data yang ditunjukkan oleh teman-teman Pak Telki dan sebagainya. Nah, kita tidak ingin adanya gesekan antara OP. Contoh, teman-teman IPAI dengan HIPANI yang tak kunjung selesai, kemudian teman-teman IPAI dengan dokter anestesi. Sekarang ini yang lebih menyengsarakan anggota IAPMI adalah antara IAPMI dengan Persakmi. Mungkin Persakmi merasa menang bahwa dia nggak ini vokasi atau profesi, tapi tidak merasakan teman-teman IAPMI yang di lapangan atau teman-teman Persakmi yang sudah pernah punya STR nggak bisa bekerja lagi karena dia nggak ada STR yang terbit lagi. Nah, ini mohon di dalam mengambil keputusan di suatu organisasi profesi, jangan hanya memikirkan kepentingan pengurus saja, tetapi tolong lihat juga anggota yang di lapangan. PDGMI dengan PDGI, teman-teman IV dengan Perdosri, dan Hakti dengan PDAI, Iropin dengan Perdami, dan sebagainya. Nah, harusnya ini kan mitra ya, tetapi mohon mudah-mudahan di Telki tidak mengalami hal yang seperti itu dengan profesi lain yang sama-sama saling menunjang untuk keselamatan bangsa dan pasien. Lanjut. Nah, peran organisasi profesi bagaimanapun juga
nanti seperti yang disampaikan karena meskipun sudah dinilai bagus oleh bos tadi, sosialisasi tetap penting karena dinamikanya cukup banyak. Nah, kemudian peningkatan penggunaan aplikasi portofolio SKP online. Jadi ini nanti SKP online nanti ini akan menjadi penting karena untuk re-registrasi nanti nggak perlu lagi keterangan dari OP karena sudah masuk di dalam SKP online ini. Nah, kemudian pengawasan terhadap anggota tentang SR dan implikasinya, yaitu tadi mereka itu praktek profesi pakai STR atau tidak, kemudian berapa tempat, dan kemudian kita terus mengembangkan P2K via daring. Nah, ini yang memang menjadi tantangan karena masalahnya apalagi dunia laboratorium dan itu berkembang begitu cepat untuk kecanggihannya dan sebagainya, perlu inovasi-inovasi yang Nah, bagaimana untuk STR yang perpanjangan teman-teman yang tidak cukup SKP-nya? Nah, di situ ada katup yang namanya evaluasi kemampuan. Tetapi dengan catatan seandainya dia tidak mencapai 25, tapi ada persyaratan minimal sudah 15 dulu, baru yang 10 boleh dengan evaluasi kemampuan. Dan SKP untuk evaluasi kemampuan sangat tergantung dari jumlah soal yang dimiliki oleh masing-masing OP. Kalau jumlah soalnya cuma itu aja, 2-3 kali dia ikut lagi ujian pasti lulus. Nah, ini tantangan ke depan untuk bagian akademik di organisasi profesi. Lanjut. Nah, tadi dikatakan bos bahwa sekarang ini KTKI sudah menyongsong mau muncul karena sudah sistem rekrutmen sudah dilakukan fit and proper test. Kami di jajaran MTKI mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah dibangun dengan semua organisasi profesi. Saatnya kami pamit undur diri. Semoga KTKI segera berdiri dan organisasi profesi semakin mandiri. Mohon maaf kalau selama bekerja sama terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan lanjutkan sedikit tentang permasalahan STR. Permasalahan STR. Mudah-mudahan ini akan lebih khusus untuk Pak Telki. Jadi lanjut aja. Ya, Mas, lanjut. Oke, terus. Nah, tadi saya mengulang bahwa STR itu kan manual 2011 sampai ini, dan yang satu itu lanjut saja. Nah, saya ingin tunjukkan STR Pak Telki sejak awal MTKI berdiri sampai sekarang. Saya bisa bagi dalam 3 kategori. Ada provinsi yang jumlah STR-nya 1000 sampai 6000-an, ada yang jumlahnya 500 sampai 1000, ada juga yang jumlahnya antara 80 sampai 500-an. Lanjut. Ini yang pertama. Jumlah tadi saya kutip dari angka ini tadi sudah saya jelaskan, bahwa angkanya Pak Wid tadi 55.766 itu, tapi di angka kami 80 ini tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah kumulatifnya. Di dalamnya termasuk yang re-registrasi, jadi ada pengulangan hampir separuh. Lanjut. Nah, coba kita lihat beberapa provinsi yang terbanyak itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, DKI, Jawa Timur pun di nomor 5, Sumatera Utara, DIY, Aceh, dan sebagainya. Nah, yang tersedikit bisa Anda lihat di sebelah kanannya itu. Nah, ini gambaran, dan ini teman-teman DPD atau DPC bisa mengambil angka ini, dan kalau Anda butuh nama-nama, Anda bisa hubungi kami by name gitu, sehingga kayak di bagian kepegawaian Pak Wid sudah bisa Anda cegat bahwa oh, dari sekian anggota saya ini yang akan perpanjangan sekian, jadi butuh evaluasi kemampuan, butuh SKP dan sebagainya, sehingga teman-teman KTLG bisa lebih tanggap sasmita sebelum kejadian perpanjangan sudah menyiapkan perangkatnya. Bagaimana latihannya, bagaimana
untuk pemenuhan SKP, bagaimana sarana untuk daring dan sebagainya. Nah, ini silahkan angka itu diambil, dan by name bisa diambil di MTKI tentu dengan surat resmi dari pimpinan supaya tidak terjadi penyalahgunaan data. Lanjut. Nah, mari kita lihat permasalahan umum. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Os banyak hal, tapi saya membaginya ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pemohon. Nah, lalu yang kedua, walaupun sudah dikatakan oke, tapi kalau saya lihat Pak Atna suka marah-marah, itu artinya di dalam juga masih ada masalah gitu ya Pak Atna ya. Karena setiap anggota itu tingkat kecerdasan emosinya juga tidak sama. Dan lalu yang berikutnya di MTKI ataupun di MTKP sendiri, karena sampai hari ini MTKP masih berfungsi. Dan yang terakhir di Sekretariat KTKI sendiri juga tentu tadi dengan contoh adanya pemalsuan dan sebagainya itu menunjukkan bahwa memang secanggih apapun aplikasi di Amerika saja pun jebol juga gitu. Jadi kita juga harus siap-siap untuk mengantisipasi. Lanjut. Nah, di pemohon ini beberapa hal barangkali yang perlu saya sampaikan adalah kurang teliti atau kurang cermat. Tadi yang sudah saya singgung, penulisan nomor ijazah itu sering menjadi problem karena ijazah dari tiap perguruan tinggi tidak sama dalam menulis ijazah. Ada yang tulisannya nomor seri, ada yang tulis nomor ijazah, ada yang berbagai macam lah, ada yang angkanya digitnya panjang, ada yang lama-lama dan sebagainya. Nah, lalu tanggal kelulusan ini juga sering menjadi problem. Kalau beberapa perguruan tinggi menuliskan tanggal kelulusan 7 Juli dan itu ijazahnya dibuat tanggal 1 Agustus, itu mudah. Tapi ada yang tidak menuliskan tanggal kelulusan, sehingga diambil tanggal ijazah itu. Nah, itu tadi. Nah, lalu yang problem lagi yang tadi saya sudah singgung, kesesuaian KTP elektronik dengan ijazah dan dengan serkom kalau ada. Nah, lalu kemudian meskipun toh di dalam STR versi 2 itu sudah ada panduan, tapi tolong sosialisasi kepada anggota Pak Bin dan kawan-kawan. Kelengkapan 7 dokumen itu harus disiapkan dulu supaya nanti tidak mondar-mandir. Ijazah, serkom, KTP, keterangan sehat, kemudian sumpah, janji, dan pas foto itu disiapkan dulu gitu di dalam komputernya atau sudah diupload. Jadi tinggal kirim gitu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu yang sinyalnya agak tidak bagus. Nah, lalu mudah-mudahan tidak terjadi di profesi lain. Begitu banyak orang komplain ke saya, Pak, saya sudah bayar 340.000 tetapi kok nggak nyampe-nyampe. Ini banknya apa? BNI. Oh, ternyata itu membayarnya ke OP, bukan ke KTKI. Tadi Bu Os menyatakan kalau di aplikasi versi 2 bayarnya hanya 100.000. Ini beberapa. Yang kedua, kurang pahami petunjuk aplikasi, sering tidak bisa masuk, kemudian tidak pernah melihat email pribadi. Tapi celaka lagi sudah dibalas oleh sekretariat, terlambat membayar kode billing dan sebagainya. Nah, lalu juga per hari ini masih banyak yang telepon ke saya, Pak Tulis gimana caranya ngumpulkan SKP. Saya bilang tolong merapat ke OP setempat karena itu di sana pasti sudah ada informasinya. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari, kurang baiknya sinyal di daerah pemohon. Ini memang problem, tapi kalau perlu harus naik ke pohon kelapa ya naik ke pohon kelapa gitu. Dan biasanya kalau perbaikan, nah itu udah masuk terus kirim perbaikannya masih tetap data lama. Nah, ini mungkin masalah-masalah teknis yang tidak terhindarkan. Lanjut. Lanjut. Nah, di OP sendiri validasi ini dilakukan untuk yang baru maupun yang perpanjangan. Nah, seringkali banyak teman-teman yang tanya tentang iuran dan kartu tanda anggota ke kami. Jadi, apakah boleh kalau kami nggak punya kartu tanda anggota atau iuran untuk STR dan sebagainya?
Terus saya tanya, Anda profesinya apa, anggotanya apa, perlu nggak masuk? Anda jawab sendiri. Nah ini yang muncul sekarang Pak Atna mungkin sudah mengalaminya. Rekomendasi bagi perpanjangan itu rawan pemalsuan. Karena masih di luar sana, masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghalalkan segala cara gitu. Nah ini pengumpulan SKP juga ini menjadi tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah tahu data berapa banyak sih teman-teman Patriarki yang mau memperpanjang, nah untuk rekomendasi kecukupan ini mungkin OP perlu menyiapkan kegiatan seminar, pelatihan, mengorganisir pengabdian masyarakat sehingga mereka mudah untuk mendapatkan SKP. Kalau menulis, ya itu memang keterampilan sendiri-sendiri. Dan yang kelima, kalau dia menjadi profesi dosen, CI, struktur dan sebagainya, tidak banyak yang menjadi seperti itu. Jadi 3 hal itu yang seminar, pelatihan, terus melakukan kerja profesinya itu banyak yang tidak mencatatnya sebagai hukum. Nah itu yang barangkali perlu disosialisasikan dari anggota. Lanjut di MTKI dan MTKP. Kita tahu bahwa sampai hari ini masih ada teman-teman yang jauh di sana tidak tahu perkembangan. Dia masih memegang bukti store PNBP karena bedanya versi 1 dengan versi 2 adalah kalau versi 1 bayar dulu baru nunggu STR-nya. Nah sampai sekarang banyak yang masih pegang bukti store tetapi mereka belum terima fisik STR-nya. Kalau teman-teman Patriarki di daerah ada yang mengalami kondisi seperti itu, silahkan hubungin MTKI dan kami akan terbitkan. Ada juga kemungkinan STR itu sudah kita terbitkan, tapi mungkin karena kami memberikannya tidak ke orang per orang seperti versi 2, kemungkinan itu adanya di MTKP. Nah, akhir tahun 2019 MTKP merasa bahwa di KTKI tidak ada lagi. Nah, mereka sudah berganti orang, atensinya sudah berkurang dan sebagainya. Kejadian di tiap provinsi masing-masing. Nah, kemudian kesulitan akses melalui versi 2 karena data STR lama tidak terdapat di MTKI. Betul, waktu saya masuk 2014 pun data yang disampaikan Pak Trihono bahwa kita sudah ditagih utang 150.000 STR yang belum jadi. Nah ini artinya banyak hal yang. Nah untuk STR versi 1, waktu kemarin tanggal 25 Agustus itu ada pemadaman listrik blackout yang sistem perlistrikan padam itu ada terkunci di dalam itu 80.000 data entry aplikasi yang tidak bisa diakses, tidak bisa dicetak. Nah sehingga dengan demikian aplikasi STR online versi 1 sejak 25 Agustus 2019 itu mengalami kendala. Di MTKI menyarankan solusi bagi yang sudah pegang bukti sudah bayar PNBP 100.000 dengan menyertakan bukti bayar dan ijazah, terpaksa kita lacak secara manual kembali karena itu bukan kesalahan yang bersangkutan, tapi itu force majeure yang sama kayak bencana tidak bisa kita hindari. Lanjut MTKP sampai hari ini, sampai nanti terbentuknya konsil, masih tetap menjalankan tugasnya legalisir STR baik manual maupun versi 1 maupun versi 2. Jadi termasuk juga memberi pengantar bagi pemohon yang akan cetak ulang, kehilangan, kesalahan data dan lain-lain. Nah lalu mereka juga memiliki akses untuk membuka data SR versi 2 dan itu disampaikan oleh Sekretariat KTKI dan yang bersangkutan juga ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai tenaga melakukan binwas mutu dan diberi password tertentu karena rawan untuk penyalahgunaan data tertentu. Lanjut. Dan terakhir di Sekretariat KTKI. Kita tahu bahwa tadi disampaikan Bu Oos bahwa
aplikasi versi 2 yang dulu dikembangkan MTKI dikembangkan lebih lanjut oleh KTKI. Tentu Sekretariat KTKI sudah mengembangkannya dengan memfasilitasi pembayaran secara online versi 2 melalui kode billing. Nah, ini yang sudah teman-teman ketahui semua. Nah, yang kedua, Sekretariat KTKI juga memfasilitasi digital signature tadi. Jadi saya tidak tanda tangan lagi, tetapi dengan barcode. Tapi tadi di awal Pak Hon mengingatkan, barcode pun bisa ditembus. Terutama bagi teman-teman yang jauh dari perkotaan atau yang tidak mengikuti perkembangan tentang digital elektronik. Nah, kemudian yang nanti akan dikerjakan oleh Pak Atna, bagaimana nanti menggabungkan aplikasi CBD online dengan versi 2 online. Jadi nanti saya katakan Sulistiono. Nah, nanti begitu kita ngetiknya Sulastiono gitu, data Anda tidak dikenal. Nah, karena ini mohon mulai dari sekarang perhatikan database Anda masing-masing. KTP, ijazah, STR, Serkom, seyogianya datanya sama. Supaya nanti tidak terjadi seperti ini. Kemarin ada teman IB, SDR-nya manual 2017, begitu masuk ke CBD online, data Anda tidak dikenal. Di mana ini salahnya? Nah, mungkin kemungkinan di KTP, kemungkinan di ijazah, dan sebagainya, karena kunci masuknya SDR online itu dari KTP dengan NIK. Makanya KTP-nya juga harus elektronik. Itu tuh yang menjadi problem. Nah, nanti tadi dikatakan bahwa verifikasi SDR secara online ini juga sudah dilakukan. Nantinya teman-teman rumah sakit yang minta verifikasi akan dikembangkan nanti oleh KTKI. Dan yang terakhir, fasilitasi elektronik SDR. Dan yang tidak kalah pentingnya, tugas konsil Sekretariat KTKI itu memfasilitasi pembentukan konsil yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Os, sudah sampai tahap fit and proper test. Nah, nanti dari 172 orang itu akan dipilih 91 orang yang mewakili 11 konsil. Lanjut. Nah, pada saat KTKI terbentuk nanti, kami tadi secara beramai-ramai sudah mohon pamit undur diri. Tapi secara pribadi, saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan mohon pamit dan mohon maaf bila selama bersama hal yang kurang berkenan. Lanjut. Kuncinya, Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi kesulitan, kesabaran adalah obat terbaik untuk mengatasi kesulitan. Karena kalau kita sabar, kita juga tidak marah-marah ya Pak Atna. Mohon ditambah kesabarannya menghadapi adik-adik yang ada yang kecepatan, ada yang keleletan, dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Dan terakhir, saya sampaikan bahwa apabila STR ini sudah ada, lanjut, maka bagaimanapun juga tenaga kesehatan kita menjadi profesional. Saya kira demikian Mbak Yeni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi